Ketika engkau berhadapan dengan Bapa di sorga dengan dosa yang sudah dihapus, dia tidak lihat kesalahanmu, yang dia lihat adalah pengorbananku di kayu salib. Yang dia lihat adalah darah anak domba yang tercurah di hadapan Tuhan ketika kita berdiri di tahta kasih karunia yang terlihat sama Tuhan. Karena dia lihat kita dari lensa kasih karunia, yang terlihat adalah semua kita di tempat ini kudus, sempurna, dan sangat indah di hadapannya. Buat kami, terima kasih Bapak yang baik. Selama firman-Mu diberitakan, yang sakit disembuhkan. Selama pemberitaan firman-Mu yang sedang berbeban berat, pemulihan terjadi. Selama pemberitaan firman-Mu yang belum terima Yesus dalam nama Yesus. Kami sambut firman kehidupan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Yes. Haleluya. Semuanya, berikan tepuk tangan buat tim PW-nya dong. Thank you guys. Sampai gitu. Oke. Wow. Selamat Natal. Nggak usah tunggu besok lah ya. Selamat Natal. Dan tadi udah disampaikan, tempat ini penuh sesak sampai keluar. Bukan hanya di sini, mana-mana begitu. Kenapa? Karena kekristenan bertumbuh di Indonesia. Saya ke 10 kota bulan ini. Ya, doain saya. Nanti ada 1 kota lagi ke Kediri nanti habis hari Natal saya pergi lagi tanggal 26. Doain saya sehat. Dan 10 kota, dan saya mondar-mandir Indonesia lah. Keliling-keliling dari ujung ke ujung. Satu hal yang saya saksikan, kekristenan bertumbuh sangat pesat. Sangat pesat. Dari ujung Sumatera sampai ke Papua, orang Kristen makin bertambah. Saya ngobrol juga sama yayasan-yayasan, banyak orang-orang yang terima Yesus. Dan kami juga dapat laporan, yayasan kami membantu banyak hamba Tuhan setiap bulannya. Ya. Yayasan kami didirikan tahun 67 oleh keluarga mama saya dan mama saya juga. Kakak-kakaknya dia semuanya sudah meninggal. Dari 8 bersaudara tinggal 2. Yang satu 89 tahun tinggal di Batu Malang, lagi terus mengembalakan gereja di sana. Mama saya yang paling bungsu umurnya 82 dan dia hadir. Berikan tepuk tangan buat mama saya dong. Nanti saya dimarahin ya habis ibadah. Kamu kenapa sih buat malu aja? Dia semangatnya luar biasa. Kalau rahasia usia panjang, kalau ditanya sama dia, tante rahasia umur panjang apa? 3 hal dia akan kasih tahu. Makan ikan, ya, olahraga, minum wine seperti Paulus, katanya gitu. Berapa bulan yang lalu kita cek jantung, dia naik di treadmill 6 menit nggak stop. Dokternya terheran-heran. Dokternya anak Tuhan. Mama saya bilang ini, makanya dok minum wine kayak Paulus. Emang ada ayatnya tante? Ada, di mana nggak tahu. Pokoknya ada ayat. Dan kami banyak bantu hamba Tuhan sudah 58 tahun. Jadi ada satu departemen yang kami selalu kelola laporan-laporan dari daerah. Ribuan orang lah terima Yesus. Saya nggak bisa beberin di atas mimbar, tapi terlalu banyak hal yang sensitif, tapi banyak sekali. Dan saya mau beritahu, semua kita punya mimbar, yaitu sosmed kita. Kabar baik itu bisa disebarkan lewat sosmed. Jangan debat kusir, percuma hidupmu, ngapain debat kusir di situ. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak enak, kasih firman Tuhan di situ. Justru itu kesempatan. Saya katakan sama teman-teman saya yang gerejanya ditutup, disegel dan lain sebagainya, itu kesempatan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau nggak ada hal seperti begitu, orang nggak bisa lihat Yesus. Di situ orang lihat kekristenan yang penuh dengan kasih. Dan saya berdoa Indonesia dimenangkan untuk Yesus. Amin. Sebentar lagi, besok tanggal 25 lah ya, pasti banyak yang open house, banyak yang besok makan-makan, ya oke lah, nggak apa-apa lah. Habis itu olahraga lagi. Tanggal 26 dan sampai tanggal 26 ke atas, biasanya ornamen-ornamen Natal mulai kembali disimpan, mulai dikemas, mulai diberes-beresin gitu ya. Kalau pohon Natal di rumah mama saya nggak akan diberesin sampai bulan Februari. Tapi banyak dari kita yang sudah mulai berkemas, menyimpan ornamen pohon Natal dan lain sebagainya. Pesan saya satu, makna Natalnya jangan disimpan. Makna Natalnya jangan dikemas, jangan disimpan buat tahun depan. Jangan, hidupi setiap hari.
bahwa Kristus itu hadir dan mengertilah kenapa dia hadir. Hari ini saya percaya banyak orang yang sudah Kristen dari kecil lah. Ini mungkin Natal kesekian kali sesuai dengan usiamu, ya. Tapi mungkin juga malam hari ini ada Natal yang pertama kali bagi engkau yang duduk di sini. Selamat datang dalam keluarga besar Allah. Dan ada juga mungkin orang hari ini yang duduk di sini yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Biarlah firman Tuhan ini menyentuh hatimu, dan biarlah setelah selesai ibadah ini kau menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu. Amin. Bapak Ibu, ada 300 nubuatan di perjanjian baru, 300 lebih nubuatan di perjanjian baru yang mengacu kepada kehadiran seorang raja. Di malam seperti ini, di Christmas Eve, semua orang tertidur di dalam kegelapan malam. Tidak ada satupun orang tahu bahwa sorga akan menyentuh bumi. Kejadian 3 ayat 15 itu adalah pernyataan pertama yang keluar dari mulut Allah tentang kehadiran daripada Yesus. Dia katakan kepada si iblis, keturunan daripada wanita ini akan meremukkan kepalamu. Dan mulailah berentetan tuh nubuatan demi nubuatan, metafor, simbol, bayangan tentang kehadiran Yesus di muka bumi ini. Dan itu dinyatakan berkali-kali, dan tidak ada satupun orang tahu bahwa dia akan hadir. Itu kedatangannya dia yang pertama. Sama nanti dengan kedatangan yang kedua, nggak ada pun satupun orang yang tahu. Dan dia datang raja atas segala raja, bukan di sebuah istana, bukan di sebuah tempat yang hingar-bingar, tidak ada sangkakala yang dibunyikan, semuanya dalam kondisi tenang, dan tidak ada orang yang tahu kecuali orang itu diberitahu. Di dalam kesunyian malam itu, anak itu dilahirkan, dan pemberian daripada Roh Kudus yang sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Mulai setelah itu masuk ke dalam kitab Kejadian, kitab Keluaran, mulai simbol bayangan daripada Yesus yang hadir mulai dibentangkan di firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau baca Kejadian pasal yang ke-22, kisah daripada Ishak yang akan dikorbankan sama bapaknya, ditulis dengan jelas di tanah Moria. Dan bahkan di hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat di mana anaknya nanti akan dikorbankan. Di hari yang ketiga, semua ayat di dalam firman Tuhan, semua simbol, angka, itu nggak ada satupun yang kebetulan. Ada artinya semuanya. Hari ketiga selalu mengacu kepada hari kebangkitan, hari kemenangan. Di hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya kepada tempat di mana nanti anaknya akan dikorbankan. Dengan iman dia berjalan bersama dengan anaknya. Anaknya Ishak tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bertanya-tanya sama bapaknya, mana dombanya? Dan ini semuanya prosesi demi prosesi mengarah kepada pribadi namanya Yesus. Bapaknya ambil kayu, bapaknya berikan kepada anaknya, si Ishak memikul kayunya, yang nantinya direncanakan akan menjadi tempat di mana dia akan dikorbankan. Dia pikul kayu itu, dan di saat papanya angkat belati atau pisau itu di tangannya, ingin menghujam dada daripada anaknya, di saat itu prosesi itu diberhentikan sama kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga bilang apa? Engkau sangat taat, dan begitu taat, korban itu digantikan dengan domba jantan. Ribuan tahun setelah itu, persis di tanah Moria, salah satu gugusan bukitnya bernama Golgota, persis di tanah Moria, ada seorang yang memikul kayunya, sama seperti Ishak. Tetapi kali ini prosesi pengorbanan itu tidak pernah diberhentikan sama kerajaan sorga. Anak domba Allah dikorbankan buat saudara sama saya. Itu yang terjadi karena begitu besar kasihnya kepada saudara sama saya, dikorbankan putranya. Metafor, bayangan, simbol demi simbol mulai terjadi. Tuhan mulai bentangkan apa yang akan terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan saya percaya saat itu banyak orang pastinya nggak tahu lah, nggak ngerti lah mereka. Kita masuk ke dalam kitab Keluaran, masuk ke dalam ketika penjajahan bangsa Israel yang ada di dalam Mesir
Perbudakan terjadi di situ, simbol daripada perbudakan dosa. Tulah yang ke-9 apa? Gelap gulita selama 3 hari. Tulah yang ke-10 apa? Anak sulung akan dibunuh kalau pintunya tidak dibubuhi sama darah anak domba. Prosesi demi prosesi. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Keluaran 12, prosesi demi prosesi. Ketika anak domba darahnya itu dicurahkan, diharuskan untuk dibubuhi di 2 tiang pintu dan di ambang atas. Lambangnya apa? Salib. Gak ada yang sadar. Mereka gak sadar lah. Mana mereka tahu? Dan di saat itu kerajaan sorga mengatakan apa? Kalau engkau bubuhi darah itu, darah anak domba, pertolongan, perlindungan Tuhan akan terjadi dari malaikat maut. Malaikat mautnya untuk melihat mana rumah yang boleh dimasuki atau tidak, dia lihat darah anak domba. Ketika darah anak domba dilihat, mereka pergi. Makanya hari itu dinamakan the first passing over. Passing over, melewati, hari melewati yang pertama atau yang kita kenal hari ini namanya Paskah. Kata Paskah pertama kali keluar, Pesak, passing over, pass over, itu keluar di Keluaran 12. Siapa yang passing over? Malaikat mautnya lewat. Ribuan tahun setelah itu, darah anak domba dicurahkan di kayu salib. Dan ketika Keluaran 12 mengatakan anak sulung diluputkan, ketika darah anak domba dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel, firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kita terima Yesus sebagai juru selamat, kita disebut anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Dan di kitab Ibrani dikatakan julukan kita adalah anak sulung. Berarti anak domba Allah yang tercurah di kayu salib melindungi dan melepaskan kita semua yang terima Yesus sebagai juru selamat dari perbudakan dosa. Makanya kalau ambil perjamuan kudus, ingat the moment, the first Paskah, the first passing over. Makanya di rumah sakit waktu saya kena kanker darah, kalau ngambil perjamuan saya bilang gini, Tuhan, tubuhmu tercabik-cabik di kayu salib, karyamu sudah selesai bagi aku gak minta kesembuhan karena aku percaya kesembuhan sudah diberikan. Aku berdoa dari posisi menang Tuhan, dan aku percaya darahmu yang tercurah melindungi diriku. Aku bubuhi darahmu Tuhan atas kehidupanku, dan aku percaya malaikat maut lewat Tuhan dalam nama Yesus. Selesai karyanya di kayu salib. Semua itu diberikan untuk saudara dan saya, satu-satu, semuanya diberikan. Dan ketika kita masuk ke dalam sebuah kitab namanya Yesaya, kita akan terbengong-bengong karena kitab itu merupakan, kalau bagi saya itu seperti perjanjian baru yang ada di perjanjian lama. Itu sungguh mesianik, pesan-pesan mesianiknya sungguh dahsyat. Bahkan kata Immanuel pertama kali diucapkan, diberikan kepada seorang raja namanya Ahaz oleh Nabi Yesaya, karena dia katakan, bos, ayolah Tuhan mau menolong Anda, tapi ditolak. Penyertaan Tuhan ditolak. Dan bahkan Nabi Yesaya bilang, Tuhan yang mau menolong Anda ini, kalau saya bisa tambahkan, 700 tahun lagi akan menjelma jadi manusia. Nama Immanuel pertama kali disebutkan di sana. Dan hanya diberikan kepada 2 orang, pertama kepada Ahaz, kedua kepada Yusuf. Perbedaannya 700 tahun. Kemudian kita masuk lagi ke dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dengan lagu yang sering kali kita nyanyikan. Dan kalimat demi kalimat ditulis sama Nabi Yesaya, yang saya juga kalau sedang membaca dan merenungkan, saya juga berpikir, Tuhan, pasti banyak hal yang Nabi Yesaya juga bingung ketika dia nulis. Tapi semua surat, semua tulisan, semua kitab di perjanjian lama dan baru, 66 buku ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun oleh puluhan orang yang berbeda-beda, dalam kondisi kultur bahasa yang berbeda-beda. Tidak ada satupun yang kontradiktif karena sumbernya satu, yaitu Tuhan. Dan dia kasih tahu dengan sangat detail, dan waktu Yesaya tulis dia katakan anak itu dilahirkan. Dan ayat itu mengatakan dengan jelas, kasih tahu sama para pembaca dan juga kepada kita hari ini, kehidupan anak itu tidak dimulai ketika saat dia dilahirkan, karena dia sudah ada dari zaman demi zaman
yang tidak bisa diberikan waktu kepadanya. Bahkan dia pun yang menciptakan waktu. Makanya dikatakan anak itu dilahirkan, putra itu diberikan. Karena putra itu sudah ada sejak zaman, saya nggak bisa sebutkan waktunya karena dia tidak terbatas sama waktu. Kemudian dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, berarti keselamatan akan ditanggung sama raja ini yang bertolak belakang semua prinsipnya dengan prinsip dunia. Dunia selalu mengajarkan kepada kita bahwa raja itu dijaga, raja itu dibela sama prajurit, dibela sama rakyat. Makanya kalau kita main catur, rajanya itu yang terakhir, kalau dia udah kena diskak mati, selesai permainannya, karena rajanya dijaga. Di dalam kerajaan sorga sebaliknya Bapak Ibu, rajanya mati buat saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kemudian disebut namanya oleh orang. Berarti apa? Orang yang mengerti, orang yang paham tentang hal-hal ini. Yesaya nggak pernah tahu bahwa satu hari Yesus akan katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena yang dikatakan sama dia itu adalah prinsip daripada jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mulai tulis penasehat ajaib. Dan waktu Yesus katakan aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, hari ini banyak orang bilang begini, saya nggak mau masuk ke dalam jalan itu. Kenapa? Perhatikan ini baik-baik. Semua dunia ini, ya saya mau katakan ya, dibagi semua dunia lah, perayaan agama ya, yang paling populer di dunia apa? Natal. Semuanya serba mewah, serba kado lah, pohon lah, meriah lah. Apalagi kalau ada di negara bagian barat yang bersalju, ada istilah the white Christmas lah. Sungguh indah memang musimnya, sungguh dahsyat. Dan banyak orang yang merayakan dan dengan mudah katakan Merry Christmas. Saya tinggal di sebuah negara barat yang dari dulu memang sudah menyatakan mereka Kristen, tapi kehilangan esensi daripada kekristenan. 13 tahun udah kebiasaan orang-orang di mana-mana Merry Christmas, have a blessed Christmas, udah biasa di mana-mana. Kristusnya direduksi jadi sekedar hanya perkataan saja. Kenapa? Karena sosok bayi selalu tidak akan pernah mengancam manusia. Sosok bayi disukai sama banyak orang. Sosok Yesus yang membawa mujizat juga disukai sama banyak orang. Tapi ketika dia katakan begini, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, orang bertanya, mau kemana jalannya? Karena manusia ingin kepastian. Manusia harus ngontrol dirinya sendiri. Manusia nggak suka jalan yang namanya perjalanan iman. Untung buat gua apa? Ujungnya mau kemana? Itu sebabnya Yesaya katakan begini, kalau kamu masuk ke dalam jalan itu, yang kamu memang gak akan bisa lihat ujungnya. Karena perjalanan iman itu bahkan kamu dipimpin sama firman yang dikatakan pelita bukan lampu sorot. Cuman bisa lihat setapak demi setapak dalam perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Justru di situ dia akan buktikan bahwa dia adalah penasehat ajaib. Nggak sembarangan ditulis. Yang diwahyukan kepada Yesaya nggak sembarangan, yang diwahyukan kepada siapapun nggak sembarangan di Alkitab. Dunia suka dengan Yesus yang sosoknya bayi. Dunia suka dengan Yesus pembawa mujizat. Dunia benci dengan Yesus yang menantang semua pemahaman dan nilai dunia. Makanya dia bilang apa? Jangan masuk ke dalam jalan dunia, masuk ke dalam jalan saya. Itu sosok Yesus dibenci sama orang. Makanya gampang semua orang bilang Merry Christmas, karena di dalam pikirannya mereka, oh seorang bayi lahir, lucu-lucuan aja. Festival terjadi di mana-mana, makna Natalnya nggak pernah ada. Makanya ketika orang cuma ngalamin ngejar-ngejar festival musim Natal aja, tanggal 26 nanti banyak orang stres karena Natal berakhir. Saya percaya kita semuanya di tempat ini tidak akan stres, karena setelah nanti tanggal 25 semuanya tetap punya pengharapan karena mengerti makna Natal yang sebenarnya.
Saya percaya karena kita semuanya masuk ke dalam jalan itu dan bilang, gak apa-apa Tuhan, walaupun aku gak bisa lihat ujungnya, Engkau adalah penasehat ajaib. Kemudian manusia akan berteriak, Tuhan, ketika aku masuk ke dalam perjalanan ini Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku gak tahu harus kemana. Yesaya sudah mengatakan, justru ketika engkau masuk ke dalam perjalanan iman dan Dia adalah penasehat ajaib hidupmu, di tengah jalan Dia akan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Dia akan tolong engkau, Dia akan sertai engkau karena namanya disebut Immanuel. Dan ketika engkau berjalan bersama Dia, ujungnya itu adalah kepastian. Kenapa? Karena ujungnya adalah kekekalan, makanya namanya disebut Bapa yang kekal. Dan pada akhirnya, selama kamu hidup, alasan kenapa aku datang ke dunia itu untuk memperdamaikan hubunganmu dengan Bapa di sorga, supaya hari ini ketika engkau berhadapan dengan Bapa di sorga dengan dosa yang sudah dihapus, Dia tidak lihat kesalahanmu, yang Dia lihat adalah pengorbananku di kayu salib, yang Dia lihat adalah darah anak domba yang tercurah di hadapan Tuhan ketika kita berdiri di tahta kasih karunia yang terlihat sama Tuhan. Karena Dia lihat kita dari lensa kasih karunia, yang terlihat adalah semua kita di tempat ini kudus, sempurna, dan sangat indah di hadapannya. Makanya Alkitab bilang apa? Tidak ada lagi penuduhan, penghakiman, tidak ada lagi yang namanya penghukuman di dalam Kristus Yesus. Jadi stop katakan, Pak, masih ada keturunan ya Pak. Meterai, itu dimeterai Bapak Ibu, dimeterai dengan kata selesai di kayu salib. Karena Dia perdamaikan manusia dengan Tuhan, makanya kehidupan manusia itu diberikan damai yang luar biasa. Karena manusia dikatakan dia berharap kepada sosok Tuhan yang tidak marah, tidak murka, Tuhan yang sangat sayang sama kita. Karena Yesus telah selesai di kayu salib, makanya namanya disebut Raja Damai. Gak sembarangan, Yesaya nulis itu gak sembarangan, urutannya pun gak sembarangan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Sama dunia dibalik. Oh, saya nggak mau masuk jalan itu, saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Jalan kebenaran dan hidup dibalik. Hidup sesuai sama keinginan saya minta dibenarkan. Kalau kamu nggak mau benarkan saya akan benarkan apa yang saya lakukan, baru nanti saya cari jalannya sendiri. Dibalik sama manusia. Makanya manusia benci dengan sosok Yesus yang Dia rasa ngatur-ngatur hidupnya Dia. Itu sebabnya hari ini yuk kita sama-sama maknai sebuah pemberian yang sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Dan saya percaya masa tugas kita gak lama loh Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan usia manusia itu 70, kalau kuat 80, selebihnya udah bonus. Itu masa tugas kita. Bahkan ada yang gak sampai segitu udah dipanggil pulang, selesai masa tugasnya. Saya percaya nanti di detik kita menginjakan kekekalan, di situ banyak orang yang malu kalau sampai kita diperlihatkan hidup kita hari ini yang penuh dengan sungut-sungut, yang penuh dengan komplain. Harusnya kita sadar Tuhan, ini semuanya sementara. Selama aku berjalan, aku mau menikmati perjalanan iman dengan Engkau. Kekristenan bukan agama Tuhan, kekristenan adalah hubungan aku dengan Yesus. Itu sebabnya di musim-musim seperti begini orang yang beragama Kristen kelihatan, karena banyak orang Kristen napas toh. Natal sama Paskah doang. Karena orang yang beragama Kristen banyak, orang Kristen itu tidak sebanyak orang agama Kristen. Karena orang Kristen adalah pengikut Yesus. Orang agama Kristen sama seperti agama yang lain, dia akan berharap untuk jawaban doa. Dia dengan ritual, dengan cara-caranya dia datang kepada Tuhan, dia minta, dia berharap sama jawaban doa. Itu pun nggak salah. Tapi ketika kita nggak ngerti esensinya, banyak orang kecewa sama Tuhan. Makanya banyak orang ngomong gini sama saya, kok Tuhan nggak adil Pak? Saya nggak suka Pak sama cara Tuhan dan lain sebagainya. Itu orang agamawi. Tapi orang Kristen akan ngomong gini, saya belum dapat jawaban doa Pak. Saya berdoa, saya berpuasa, yang diubahkan saya Pak. Saya udah diberikan kelegaan, saya diberikan kepuasan walaupun saya belum lihat jawaban doa. Itu orang Kristen. Saya ngucap syukur Pak, kalau sampai kapanpun apapun terjadi Tuhan Yesus baik Pak. Itu orang Kristen. Itu orang Kristen yang sadar.
Kemudian ketika kita sudah mengerti ini semuanya, kita harusnya paham 300 nubuatan ini dikaji sama satu orang namanya Peter Stoner, seorang ilmuwan dari Amerika. Di tahun 1900 dia katakan, ini nggak mungkin. Secara probabilitas, secara matematika, nggak mungkin 300 nubuatan digenapi sama satu pribadi. Dia mulai kaji, dan kajiannya ini di approve sama American Scientific Affiliation. Kemudian dia kaji, dia bilang gini, kalau 8 nubuatan saja digenapi sama satu orang ini, probabilitasnya itu 1:1, nolnya 17. Kalau mau dibendakan itu berarti koin bisa menutup provinsi Jawa Barat 3 lapis. Sebanyak itu, alias hampir nggak mungkin udah. Tapi masih bisa dihitung. Dia naik ke angka 16. Probabilitas kemungkinannya 1:1, nolnya 45, Bapak Ibu. Udah mulai tak terhingga. Dia akhirnya mentok di angka 48. Karena angka 48 itu probabilitasnya 1:1, nolnya 157. Di atas angka itu udah tidak terhitung, udah nggak bisa dihitung. Alias dia lagi kasih tahu, dia lagi buktikan secara matematika, secara probabilitas manusia tuh nggak mungkin. Dia lagi kasih tahu sama kita bahwa semuanya sudah direncanakan sama Tuhan. Kalau sampai itu pun terjadi, dan dia datang untuk kita hari ini, setiap kita, apalagi kehidupan kita, khususnya mau masuk ke dalam tahun yang baru. Bapak Ibu akan buka sama saya pintu, tulisannya 2026. Di baliknya kita nggak pernah tahu, dan seperti biasa prediksi demi prediksi di dunia selalu mengacu kepada negatif, hal-hal negatif. Nggak apa-apa sih, dengerin aja sebagai informasi. Tapi buka pintu itu nanti di malam tahun baru dengan keluargamu. Kalau bisa perjamuan kudus bilang begini, Tuhan terima kasih ya Tuhan, rancangan dan rencanamu gak pernah gagal atas hidupku. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan dalam nama Yesus. Berjalanlah, masuklah ke dalam tahun yang baru. Doa saya perjalanan imanmu selalu diperkokoh sama Tuhan, dan semuanya akan dibuktikan sama Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Masuk ke dalam sebuah kisah Natal, akhirnya ketika kita masuk ke dalam dia realita of Natal itu sendiri. Natal itu dimulai sama para gembala, dan ini juga merupakan simbol bahwa Yesus adalah gembala yang mengembalakan dombanya. Mereka dipilih, mereka orang Yahudi, mereka dekat di situ. Dan mereka adalah kelompok marginal, bau, nggak disukai sama banyak orang. Mereka dipilih. Dan ketika sorga terbuka di hadapan mereka, kalimat demi kalimat yang sama diutarakan kepada gembala, diutarakan kepada Yusuf, diutarakan kepada Maria. Jangan takut. Ada kabar kesukaan. Alkitab mencatat apa? Alkitab mencatat begini, mereka mau lihat katanya. Yuk lihat anak itu. Yuk lihat anak itu. Dari tadi belum baca ayat ya. Bacaan rohani nih Pak Billy nih. Oke, baca deh, baca. Dari tadi kan saya sebutin ayat. Oke lah, baca ya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10, coba lihat. Lukas pasal yang kedua ayat 10. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. The good news. The good news, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dikasih tahu kepada gembala. Oke, dikatakan apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan pernah mempertanyakan lagi Yesus itu Tuhan ya Pak. Udah terlalu banyak lah. Yesus itu Tuhan. Ya, udah banyak di Alkitab, udah tertulis kok ya. Oke, kemudian lihat ini. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk apa? Melihat. Perhatikan kalimat itu, kata itu. Apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Waktu mereka ketemu sama Yusuf sama Maria, nggak cuman melihat dong. Mereka akhirnya mendengar kisah yang utuhnya di situ. Pastikan ngobrol, Maria pasti kasih tahu sama dia, iya guys, aku waktu itu disamperin sama malaikat secara fisik di rumah. Aku terkaget-kaget, aku lihat sendiri sosok malaikat itu hadir, bukan di dalam mimpi seperti suamiku Yusuf, bukan. Yusuf di dalam mimpi, Yusuf diberikan kata Immanuel itu, dia juga percaya, aku dihampiri secara fisik, aku masih ada waktu merenung di rumahnya Elizabeth.
Dan betul kandungan ini adalah dari Roh Kudus. Itu gembala mulai terbengong-bengong dan mereka mulai dengar kisah demi kisah secara utuh. Itu sebabnya yang tadinya mereka mau melihat. Dan ayat 17 mengatakan dengan jelas, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Bapak Ibu, mungkin kita nggak berkhotbah, tapi biarlah orang di sekitarmu heran sama kesabaranmu, heran sama kemurahan hatimu, heran sama perkataanmu yang selalu membangun, heran sama semua tindakan integritasmu. Karena disitulah mereka akan bertanya, siapa sih Tuhan kamu? Disitulah mereka lihat Yesus dalam hidupmu. Kalau engkau cuma hanya melihat aja, melihat ibadah, melihat perayaan Natal, melihat festival Natal ini dan itu dan lain sebagainya, percuma. Nggak akan pernah ada habisnya. Akhirnya kita cuma melihat dan kita nggak pernah terjadi apa-apa sama kita. Alami Yesusnya supaya orang di sekitarmu heran ketika engkau menghidupi sosok itu. Dari satu spektrum yang sangat miskin masuk ke dalam satu spektrum yang sangat kaya, yaitu para Majus. Majus datang dari timur, dan kalau kita baca kisah daripada Majus, memang hanya ditulis di Matius pasal yang kedua. Di sini kalau ada para ketua drama bertobatlah engkau, Majus nggak pernah disebut 3. Kadonya 3, Majusnya nggak pernah disebut 3. Majusnya dibilang para Majus, mereka datang dari timur. Oke, kalau kita baca Matius pasal yang kedua ayat 1-2, mereka udah nyampe di tempatnya Herodes. Jadi seringkali nggak dibahas tentang dari mana mereka ini. Kalau diambil dari timurnya Yerusalem, Moab sama Amon itu terlalu biadab, nggak mungkin dari situ. Paling dekat itu Persia sama Babel. Persia itu penyembah berhala, Bapak Ibu. Ada kemungkinan mereka ini ex penyembah berhala. Dan kalau sampai mereka datang dari Persia yang udah paling dekat, itu jaraknya 1200 kilo. 1200 kilo itu ditempuh dalam waktu 3 bulan. Persiapan logistiknya 1 bulan. Hari ini kalau kita mau ketemu, kalau kita mau berangkat pergi ke Bali, mau liburan dan lain sebagainya, kita punya aplikasi namanya tiket.com, kita punya Traveloka dan lain sebagainya. Betul? Saya nggak endorsement ya. Saya memang pakai itu, cuman saya nggak endorse. Gampang toh, tinggal bilang sama teman, Bali yuk, kapan minggu depan ada tiket murah nih, yuk. Semua begitu gampang. Naik pesawat 1,5 jam nyampe. Jakarta Surabaya 900 kilo, Jakarta Bali mungkin more or less 1200 kilo. 1,5 jam nyampe naik pesawat. Sekarang kita naik bus ke Bandung 30 menit. Teman saya pertama kali naik bus, dia pesan bisnis kelas. Setelah selesai dia turun dari kereta, dia marah-marah sama saya. Gue gak akan lagi naik bisnis kelas. Kenapa? Baru gue nikmati udah nyampe. Ya lu ngapain lagi bisnis kelas gaya, so gaya. Iya udah mahal-mahal, udah nyampe 30 menit. Semuanya serba cepat hari ini. Jadi gak mungkin kalau Majus ngomong sama temannya berangkat, dia ngomongnya gini, bro, Yerusalem yuk. Berapa jauh? Ya sekitar 1200 kilo. Berapa lama tuh? Ya 3 bulan. Seru juga ya. Yuk. Gak mungkin. Tidak mungkin. Keledai, kuda, onta. Jadi kalau mereka nggak dapat pernyataan Tuhan di timur dan bintang itu adalah konfirmasi, nggak mungkin mereka berangkat. Mereka terlalu pandai, the Magis. Mereka adalah orang yang penuh hikmat dunia pastinya. Saya percaya kalau sampai ada 3 yang berangkat, kalau sampai ya 3 ya, itu berarti ada sebuah kunjungan kerajaan dan mereka mulai ngobrol dan beberapa dari mereka menyatakan mereka dapat penglihatan yang sama. Catat ini baik-baik, orang Majus tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka ambil resiko berjalan 3 bulan dan ingin tanya sama Herodes. Ini masalahnya bukan cuma dari Bekasi ke Kelapa Gading, tanya aja di tengah jalan, ntar gimana, nggak ada apa-apa tinggal pulang. Ini 3 bulan. Udah sampai 3 bulan di sana, kalau Herodes bilang nggak tahu, pulanglah mereka. Dan catat ini baik-baik. Para ketua drama catat ini baik-baik. Kalau kita baca buku sejarah tentang mereka, kalau satu berangkat, rombongannya 40 Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin dong mereka berangkat sendiri. Kan mereka kaya. Kan harus ada yang kasih makan hewannya, harus bawa kadonya buat Yesus. Itu bahasa aslinya karung loh ya, bukan kotak kecil ya.
Mereka bawa karung isinya emas, kemenyan, dan mur. Mereka bawa pakan buat hewannya, bawa tenda, kan gak ada rest area. Mereka bawa semuanya, is a logistic nightmare. Jadi persiapannya aja sebulan. Jadi kalau mau taruh 3 majus di atas ini berarti harus ada berapa orang? 120. Makanya beberapa tahun yang lalu saya kasih tahu ini kepada beberapa gereja, pagelaran majus dibatalkan. Pak, 3 majus jahit baju mahal Pak. Kalau 120 kas gereja tekor Pak, katanya. Oke. Udah ya, kita udah ngerti ya maksudnya ya. Jadi mereka perjalanan iman nih ya. Sekarang baru baca ayat 1 dan 2, coba lihat ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, bertanya-tanya kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Herodes langsung insecure. Herodes ini orang Idumea, orang Edom, dipekerjakan sama kerajaan Romawi untuk menjadi raja di situ. Ini kayak pionnya lah. Ini orang insecure loh. Dia bunuh keluarganya karena mengancam kedudukannya. Waktu dia dengar ada raja orang Yahudi, oh makin insecure. Makanya anak di bawah 2 tahun mau dibunuh sama dia. Dia kaget. Dia nggak tahu. Makanya ayat yang ketiga mengatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini pasti deg-degan 120 rombongan ini. Karena nggak ada yang tahu. Itu mungkin ajudan-ajudannya udah pada ngomong satu sama lain, ya kita pulang deh nih. Dan mereka pasti ngomong satu sama lain, wah kalau mereka nggak bisa kasih petunjuk, that's it, pulanglah mereka. Bapak Ibu, ayat yang keempat itu kalau bukan perkenanan Tuhan dan pernyataan Tuhan nggak mungkin. Dan ironisnya juga ayat yang keempat itu adalah ketika Herodes memanggil para imam kepala, dikatakan dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Yang ditanya tuh apa? Yang barusan saya bahas, nubuatan-nubuatan di perjanjian lama. Ada nggak yang mengacu kepada hari itu yang menyatakan bahwa ada seorang raja bangsa Yahudi yang baru dilahirkan? Imam kepala sama ahli Taurat pun aja nggak tahu. Padahal mereka yang baca tuh buku perjanjian lamanya mereka ya sama seperti kita, ditambah lagi beberapa buku yang lain. Itu yang mereka baca, mereka aja nggak tahu, mereka nggak mudeng. Tapi saya percaya perjalanan iman itu luar biasa. Tuhan akan menuntun anak-anaknya, orang-orang yang dipilih sama Tuhan, bahkan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk dibawa kepada tujuan yang tepat. Dan itu sebabnya saya percaya ayat yang keempat terjadi, dan mereka mungkin masuk ke dalam ruangan itu, dan semua 120 itu duduk di situ dan mungkin deg-degan karena kalau ahli Taurat keluar dan bilang nggak ada tulisan-tulisan yang mengacu kepada hari itu, pulang semuanya. Makanya ayat yang kelima saya percaya mereka berteriak, Bapak Ibu, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem ketemu bos, ini ada ditulis nih di sini di buku Mika, dan itu ada di Alkitab kita. Jaraknya cuma 8 kilo dari Yerusalem, di Bethlehem dekat sini, di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka kutip Mika pasal yang kelima ayat yang kedua, dikatakan engkau Bethlehem, dibacain sama mereka, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin akan menggembalakan umatku Israel. Itu 120 rombongan jingkrak-jingkrak pastinya. Mereka dipertemukan dengan orang yang tepat. Mereka dipertemukan dengan kesempatan yang tepat untuk dituntun sama Tuhan kepada tujuan yang tepat. Sama seperti saudara dan saya di 2026 kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat untuk dibawa kepada tujuan yang tepat. Karena itulah perjalanan iman kita. Dan ayat 11 mengatakan mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, sujud menyembah dia, membuka tempat harta bendanya. Perhatikan, tempat harta benda itu karung bahasa aslinya. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kembali para ketua drama bertobatlah engkau. Orang Majus nggak pernah ke palungan. Orang Majus ke rumah, Yesusnya udah jadi anak, Yusufnya nggak disebut, mungkin lagi kerja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin betapa sedihnya saya ketika melihat Majus bawa kotak kecil begini, cuman 3 lagi, cuman 3, lihat-lihat bintang di panggung nih ya. Terus masuk ke palungan, kasih hadiahnya di depan Yesus, sebelahnya ada gembala, ketemu sama gembala. Mereka nggak pernah ketemu sama gembala. Udah duduk ketemu sama gembala, hai-haian lagi, hai guys, gembalanya gini, hai Jus gitu.
Gak pernah, mereka tidak pernah ketemu sama gembala. Mereka ada di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda. Dan waktu mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur juga pasti mereka deg-degan. Emas oke lah, emas itu lambang raja, dipakai sama Maria sama Yusuf, saya percaya ketika mereka kabur ke Mesir. Waktu mereka mau kasih kemenyan, di situ mereka pasti deg-degan. Ngapain ngasih kemenyan? Di situ mereka mungkin lihat-lihatan, mereka bilang ini kasih nggak ya, kasih nggak? Mereka bilang udahlah kasih aja, kita udah dituntun sama Tuhan lewat perjalanan iman kita, pasti mereka terima. Tapi apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di perjanjian lama, kemenyan dipakai sama imam besar ketika melakukan prosesi pengorbanan. Siapa Yesus? Imam besar yang mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Lambang daripada raja. Lambang daripada raja. Kenapa mur ditaruh di terakhir? Kenapa mur disebutnya terakhir? Karena ini paling gak banget sebenarnya. Mur itu hari ini kita kenal dengan bahasa Indonesia namanya formalin, Bapak Ibu. Bisa bayangin Bapak Ibu pergi ke rumah orang yang baru melahirkan. Biasanya kan kita bawa sterilizer, bawa botol susu, betul gak? Bawa baju bayi. Ini kita bawa formalin, apa gak diusir? Yang tadinya teman, lo agak lain lo hari ini ya, lo cek jiwa di sana gitu. Itu formalin. Itu dipakai sama Yusuf Arimatea sama Nikodemus, dikatakan di firman Tuhan minyak mur ketika menguburkan tubuh Yesus. Jadi waktu mereka mau keluarkan itu juga pastikan mereka lihat-lihatan, guys, ini yang bener aja guys. Udahlah, udah kemenyan juga udah diterima, udahlah pasti diterima lah. Itu udah ada puncak udah. Mereka pasti deg-degan dikasihnya. Dan saya percaya Yusuf sama Maria juga sudah dapat pewahyuan dari Tuhan. Kalau mereka dikasih tahu bahwa anak itu dari Roh Kudus, mereka udah dikasih tahu dengan lengkap dari Tuhan, makanya diterima sama mereka. Pemberiannya pun tidak main-main. Pemberiannya pun semuanya detail. Kalau tadinya mereka penyembah berhala, mereka pulang dari situ, mereka terima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya. Itu Majus. Saya tutup sama ini. Matius yang menulis ini adalah Matius yang juga menulis Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai 17. Coba kalau Bapak Ibu baca, kalau ada di HP Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu nggak pernah baca Matius 1 ayat 1 sampai 17 karena judulnya aja udah buat kita males. Silsilah Yesus Kristus. Terus kita baca, ya elah nama, aduh buat pusing aja. Dan bahkan khotbah Natal mulai dihotbahkan dari ayat 18. Kenapa? Karena itu kadonya. Saya mau beritahu kepada kita, ayat 1 sampai ayat 17 itu adalah bungkusan kadonya. Mau tahu? Perhatikan ini baik-baik. Silsilah Matius itu menulis bukunya untuk orang Yahudi, audiensnya orang Yahudi ya. Jadi waktu dia tulis silsilah ini untuk dibaca sama orang Yahudi. Silsilah orang Yahudi nggak pernah dimasukin nama wanita. Jadi kalau saya dulu hidup di zaman itu, saya disebut Billy anak John, papa saya almarhum. Nggak pernah disebut anaknya ibu saya. Wanita nggak pernah disebut. Jadi waktu dia selidiki semuanya, dan waktu akhirnya dia mau masukin, dia ada perasaan pasti di dalam sini, aduh gue masukin gak ya? Nanti gue dimaki-maki nih sama orang Yahudi. Dan saya percaya Matius pasti ingat sama kehadiran Yesus di rumahnya dia sampai dia bertobat, karena dia adalah ex pemungut cukai yang diterima sama Yesus. Dia ngundang teman-temannya ke rumahnya. Dia pasti ingat momen itu. Dia ingat gurunya mati secara brutal di kayu salib. Dia waktu tulis ini dia tiba-tiba terkaget-kaget karena yang bener aja masa silsilahnya ada nama Tamar. Tamar adalah orang yang mengelabui papa mertuanya, berperawakan seperti pelacur, tidur sama papa mertuanya, lahir anak kembar. Papa mertuanya namanya Yehuda. Yesus mati sebagai anak domba Allah. Dia dibangkitkan sebagai singa Yehuda. Apapun keburukan masa lalumu, dia nggak pandang karena dia datang untuk itu. Itu yang Matius berusaha kasih tahu sama kita, dan kita nggak pernah baca. Sama seperti bungkusan kado toh,
Kita buka bungkusan kadonya, kita buang, kita mana pernah ingat bungkusan kadonya, yang kita ingat kadonya. Ayat 1 sampai ayat 17, itu bungkusan kadonya. Dan bungkusan kadonya jeleknya luar biasa. Nama yang kedua, ketika dia tulis, dia terkaget-kaget lagi, karena keluar nama Rahab. Rahab adalah prostitusi, seorang yang melakukan prostitusi di kota Yeriko. Dan ketika dia menurunkan mata-mata orang Israel dari tembok Yeriko, itu talinya disebut tikvah, kata pengharapan, kata eternal hope, pengharapan pertama kali disebut itu di kata tali itu yang namanya tikvah. Terjadi sama siapa? Seorang pelacur. Yang ketiga, dia juga terkaget-kaget karena Rut itu bukan orang Yahudi, orang Moab. Yang keempat, mungkin dia nggak enak nulis namanya, karena di awal di ayat 1 dia udah tulis Yesus itu anak Daud. Dia terkaget-kaget, ya ampun, Daud, lu kenapa selingkuhan sama Betsheba? Masa gua harus tulis juga? Dia nggak enak, dia mungkin nggak enak, dia tulis istrinya Uria. Ntar abis ini saya WhatsAppin si Matius ya, saya mau tanya, kenapa lo? Dan nama yang kelima, Maria, orang yang tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, angka 5 adalah angka kasih karunia. Nama-nama ini dimasukin sama dia, dan pasti banyak orang yang mencela dia. Dia nggak peduli. Dia lagi kasih tahu sama kita, dia datang buat saudara sama saya yang masa lalunya seburuk apapun. Dia datang di tengah kegelapan, dia datang bawa pengharapan, dia datang untuk semua orang yang masa lalunya seburuk apapun. Amen. Bahkan silsilahnya seburuk itu. Makanya bungkusan kadonya gak bagus, tapi itulah bungkusan kadonya. Di Natal ini jangan lupa baca ayat 1 sampai 17, kemudian buka pelan-pelan kadonya dan bilang terima kasih Tuhan, karena Engkau aku punya eternal hope, karena Engkau pengharapanku tidak pernah mengecewakan. Amen. Berikan tepuk tangan kita. Amen. Untuk Tuhan kita. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami terima firman ini dan kami akan jadi pelakunya. Seperti gembala, kami bukan sekedar mau melihat, kami mau mengalami Yesus, supaya kehidupan kami membuat orang-orang terheran-heran. Bukan karena kuat dan gagah kami, karena mereka lihat Yesus dalam hidup kami. Seperti Majus, perjalanan iman kami terus berhasil dibawa naik sama Tuhan, karena Tuhan pertemukan kami dengan orang dan kesempatan yang tepat. Dan seperti silsilah itu Tuhan, hari ini kami berdiri teguh. Apapun buruknya masa lalu kami, Engkau datang untuk menebus kami. Itu sebabnya Tuhan hari ini seperti Paulus katakan, kami justru bermegah kalau ada masalah, karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah terima firman Tuhan. Dan kalau besok-besok kami beres-beres ornamen pohon Natal, makna Natal tidak akan kami bereskan Tuhan. Makna Natal tidak akan kami simpan buat tahun depan. Makna Natal akan kami hidupi hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you.